Pagi ini kita lanjutkan tentang tazkiyatun nufus dan sudah memasuki psikoterapi. Apa saja gambaran yang antara lain mesti kita lakukan terkait dengan al-kasalu, yakni rasa malas. Jamaah yang dirahmati Allah, secara umum orang seringkali memiliki rasa malas. Yang pertama, pada saat lelah, letih secara emosional. Apakah para nabi tidak mengalami hal yang sama? Sebagai manusia biasa, beliau-beliau juga sama. Bedanya adalah selalu dipasok oleh Allah dengan wahyu, dengan terapi yang sifatnya to the point, ya, langsung dari yang bersangkutan, dari Allah lewat malaikat. Misalnya ayat semacam ini sangat sering di dalam Quran. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Beliau sering dikatakan jangan sedih atas mereka, yakni orang-orang yang senantiasa menolak. Terkadang juga menggunakan perbandingan dengan nabi-nabi yang lain. Misalnya nabi yang lain juga sama, didustakan, diingkari. Jadi minimal dengan penyebutan semacam itu, bukan kita saja yang mengalami hal yang sama. Semua orang, semua rasul sebelum beliau pun sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalimat wala taku fi dhayq. Dhayq itu sempit. Jadi jangan sempit hati atas makar mereka. Ungkapan ini memberi penegasan bahwa Allah akan memberi nasrun, ya, memberi pertolongan, dan diyakinkan wa man nasru illa billah. Jadi ini unik, Pak. Cara kerja rohani, cara kerja spiritual, cara kerja batin atau qalbu itu luar biasa, ya. Yang mungkin kita saja yang merasakan, orang lain tidak mungkin dan tidak bisa bagaimana merasakan. Setidaknya dengan ungkapan ini, sekali lagi, Al-Quran tahu betul, karena memang kalamullah, bagaimana menyembuhkan, ya, rohani yang sedang bermasalah. Yang kedua, ketika orang lelah, letih, biasanya disorientasi hidup. Disorientasi hidup itu pasti. Ketidakjelasan, orientasinya mau kemana, berakhir di mana, kondisi seperti apa yang diharapkannya, termasuk berkawan dengan orang-orang yang kurang atau orang-orang yang justru lalai. Di sini banyak sekali, ya, ayat-ayat yang mengingatkan. Jadi kebanyakan ketika orang punya disorientasi, sekaligus berkawan dengan orang yang sama, yang habitatnya sama, yang kebiasaannya sama, dia bukan akan semakin terangkat, justru semakin terpuruk. Karena yang bersangkutan masuk kategori mandasaha. Berteman dengan orang yang mandasaha, tapi dia sedang mandasaha, ya sudah, ketemu, klop gitu. Ini, Pak, yang perlu kita waspadai. Makanya wattaba'a hawa, ketika kita mengikuti mereka, ujungnya pasti furuton, pasti hancur, pasti rusak, urusannya itu semakin jauh. Nah, taklim itu ada di sini salah satunya, mencegah terjadinya disorientasi sekaligus kemalasan. Yang ketiga, bisa juga terjadi karena pencapaian tak sesuai ekspektasi. Pada saat yang sama, dia lemah memahami sunnatullah qadarullah, atau memahami hakikat hidup.
Kalau kita mengerti qadarullah sekaligus hakikat hidup dunia itu apa, insya Allah kita tidak akan terjebak oleh over expectation gitu ya. Karena terkadang kita boleh berekspektasi, boleh berharap, bahkan bagus ya. Namun di balik itu semua kita sangat yakin bahwa ada penentu yang di luar nalar kita. Tetapi di sisi lain penentu itu juga mengingatkan kita, dalam hal ini Allah ya, bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Di dalam Quran kan banyak Pak, laisa bizollam lil ibad. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya. Jadi berekspektasi harus, namun sekali lagi serahkan semua hasil akhirnya kepada Allah. Itu yang akan membuat kita lebih nyaman ya. Nah, biasanya orang yang mengalami pencapaian tak sesuai harapan, kemudian rendah pemahamannya tentang qadarullah, tentang izin Allah, gampang tadi Pak, langsung ya udahlah percuma, berhenti, malas ujung-ujungnya gitu ya. Maka Allah mengingatkan tarjuna minallah. Sekaligus mungkin kita diingatkan oleh sebuah hadis ya, wala taqul, jangan mengucapkan kana kada wa kada, lau fa'altu gitu ya. Lau anni fa'altu, jangan mengatakan tuh kalau saya tadi melakukan begini bahkan begini, nah itu salah. Tapi ucapkan masya Allah wa qadarullah. Ucapan masya Allah wa qadarullah itu lagi-lagi berbentuk nasihat spiritual. Masya Allah wa qadarullah, atau la haula wa la quwata illa billah. Karena kita tidak tahu peristiwa itu, dan sekaligus menunjukkan bahwa itulah kelemahan esensial manusia. Tidak mampu memastikan sesuatu yang akan terjadi. Ingat surat 31, 34. Di dalam ayat 34 surat Luqman ini ada 5 kegaiban. Ya, sebut saja al-khamsatul ghuyub gitu, atau al-khamsatu miftahul ghuyub ya, atau miftahul ghaib. Jadi 5 kunci kegaiban di mana indallah semuanya ya. Indallah di sisi Allah. Yang pertama al-ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kapan itu kiamat. Kita tidak bisa memastikan, tak satu pun yang tahu. Itu pasti, mutlak. Kalau di dalam ayat lain ungkapannya la yujalliha liwaqtiha illa huwa, bahwa kapan kiamat terjadi, yujalliha, penetapan waktunya, penampakan waktunya, tidak ada illa huwa, kecuali Allah. Itu jelas. Kemudian yang kedua, yunazzilul ghais, turunnya hujan, kapan waktunya. Yang kedua. Yang ketiga, ma fil arham, ya'lamu ma fil arham, isi rahim, hakikatnya seperti apa, baik proses dari awal sampai akhir. Yang keempat, nah ini, madza taksibu ghadan, tak satu pun orang, nafsun madza taksibu ghadan, yang bisa memastikan, mengetahui, melihat apa yang kelak akan terjadi. Kalaupun Rasul bisa, tetap dengan izin Allah. Karena kalimat nafsun madza taksibu ghadan itu bersifat umum, siapapun ya. Namun kalau para Rasul tentu pengecualian, karena beliau orang yang diberi izin khusus ya. Begitu pula di antara manusia tertentu ada orang-orang yang dikehendaki Allah mungkin saja ya, tetapi tidak bisa sembarangan di situ. Dan yang terakhir, kita tidak tahu di daerah mana, di tempat apa, bi ayyi ardin tamut. Kematian itu
terjadi. Contoh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, orang yang luar biasa berperang di jalan Allah, seolah-olah tidak pakai strategi, seolah-olah padahal strateginya luar biasa. Hanya apa? Hanya karena ingin mati syahid di medan perang, berharap sekali kematiannya di medan perang, sehingga kesan yang muncul asal perang, padahal bukan, pakai strategi dan semangatnya luar biasa demi meraih itu. Tapi qadarullah, Allah tidak mengizinkannya. Justru meninggalnya beliau di kasur atau di tempat tidur, bukan di tempat yang selama ini diinginkannya. Itu juga menjadi pertanda bahwa kita tidak tahu di mana. Tentu kita berharap kematian yang pasti baik ya. Nanti kita singgung lagi pada pembahasan berikutnya. Nah, yang terakhir, takut gagal atau takut mendapat celaan. Seringkali takut gagal, takut dicemooh, takut dipermalukan dan sebagainya menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini rasa malunya seringkali keliru gitu. Seringkali keliru. Padahal rasa malu dalam bahasa hadis itu kan bagian dari iman ya. Tetapi karena penempatan yang salah, akibatnya menghambat kemajuan. Mestinya kita bergerak terus. Nah, hal-hal seperti inilah kurang lebih yang menjadi bagian dari terjadinya prokrastinasi terkait dengan rasa malas. Tanyanya Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan? Baik, kita coba ambil satu persatu. Perlu ada mujahadah, perlu ada riyadhah, ada kesungguhan, ada latihan yang kita alami. Yang pertama, setiap mukmin mestinya belajar terus menjadi proaktif. Orang yang proaktif, setidaknya 4 tindakan ketika seseorang disebut proaktif. Pertama, bertanggung jawab atas dirinya. Dalam Quran, ungkapan tanggung jawab itu berkenaan dengan rohina. Misalnya kita coba ambil salah satu dalil mengenai responsible for your life, bertanggung jawab pada diri. Surat 74 atau surat Al-Mudaththir, di sana ada ungkapan yang menunjukkan bahwa setiap orang bertanggung jawab pada dirinya. Ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang, berarti di sini kalau kita kaitkan dengan keluarga, ayah, ibu, anak, masing-masing bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Ketika seorang ayah bertanggung jawab mengarahkan, ya arahkan sedemikian rupa. Begitu pula sebaliknya istri, begitu pula anak. Nah, tumbuhkan pada diri masing-masing orang tadi, kullu nafsin bima kasabat rohina. Hidupmu tanggung jawabmu. Cobalah belajar. Apapun yang terjadi, hadapi. Nah, di sini ada proses pengembangan wawasan tentang hakikat hidup, tentang penanaman akidah, panjang lagi di situ, untuk bisa menumbuhkan responsible for your life, ya, untuk bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketika seseorang sudah tidak punya rasa tanggung jawab pada dirinya, pasti terbengkalai pola hidupnya, pasti itu. Nah, kullu nafsin bima kasabat rohina. Saya coba klik ya, berapa kali kata-kata rohina di dalam Quran muncul. Kalimat mungkin rohina itu di dalam fikih al-buyu ya, kitabul buyu, terkait dengan pegadaian. Jadi rohan itu pegadaian. Ternyata di dalam Quran kata rohin yang berkaitan dengan tanggung jawab tadi disebut 3 kali ya. 3 kali ada ada rohin,
ada juga rohina. Hal yang sama terdapat di dalam surat 52, sambil dua ya, 7438 tadi, kullu nafsin bima kasabat rohina. Ada lagi yang mirip dengan kalimat itu, yakni surat 52 ayat 21, kullu mri'in bima kasaba rohin. Intinya sama, bertanggung jawab terhadap diri. Nah, itu be proaktif yang pertama. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang proaktif adalah orang yang mengambil keputusannya berdasarkan keputusan diri, bukan keadaan. Konsep yang mesti dipakai harusnya fungsi bagaimana kita memutuskan, bukan bagaimana keadaan kita. Ketika kita terjebak oleh keadaan, lalu mencemooh keadaan, mencaci maki keadaan, itu sama dengan orang yang tidak aktif untuk mengubah keadaan itu. Dia hanya bisa mencaci maki. Padahal kata Rasulullah SAW, al-mu'minu laisa billa'an. Mukmin itu bukan pencaci maki. Jadi kalau hari ini banyak yang mencemooh, mencaci maki keadaan, biasanya orang yang seperti itu kembali ke yang tadi, gampang putus asa biasanya ya. Maka muslim yang baik, insya Allah dia punya point of view, punya titik pandang, punya paradigma hidup itu seperti apa, bagaimana memecahkan masalahnya ketika mengalami kebuntuan seperti apa, itu punya ya, punya insya Allah. Karenanya mengapa istri kita, ibu-ibu itu harus juga diajari, fa'izuhun, dinasehati, ya supaya tahu bagaimana memecahkan masalah berbasis atau merujuk pada bagaimana kitabullah, bagaimana Al-Quran, bagaimana As-Sunnah. Syekh Said Sabiq mengatakan dalam Muqaddimah Al-Qawaid Al-Islamiyah, Al-Aqaid Al-Islamiyah, bahwa setiap Rasul itu menyebarkan akidah berdasarkan kitab Allah. Artinya untuk menumbuhkan keyakinan seseorang tanpa merujuk pada kitabullah itu akan menjadi sia-sia. Kalau ingin kokoh akidah, jangan lepas, jangan jauh dari kitabullah. Pasti kuat situ. Itu maksudnya sumbernya ya, basisnya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang bertanggung jawab itu orang yang mampu mensubordinasikan, menempatkan emosinya, menempatkan hawa nafsunya di bawah. Untuk apa? Mengejar values yang lebih tinggi. Di sini kita sering menyebut dengan jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'a. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Jangan mengikuti keinginan hawa nafsu orang yang tidak berilmu, termasuk hawa nafsu diri. Ketika kita mengikuti mereka, maka cepat atau lambat akan ikut binasa seperti mereka. Coba kita tengok tentang penegasan itu pada pada surat 20 ayat 16. Subordinasi, mensubordinasikan feelings, hawa nafsu, keinginan rendah untuk bisa mencapai value yang tertinggi, yakni marwah di sisi Allah, kehormatan di sisi Allah. Itu harus, kalau tidak kita akan binasa di tengah jalan. Dan saya kira contoh orang-orang yang tidak mampu mensubordinasikan hawa nafsunya, emosinya, ujungnya hina, Pak. Kembali ke As-Samsu itu, bahwa qad khaba man dassa. Jadi ayat itu mungkin klise ya. Qad khaba man dassa. Geus apal kumaha ya gitu ya pokoknya. Jadi memang sering mendengar tetapi internalisasi nilainya, pendalaman ke bawah, pemahaman ke sini ke dalam itu lemah. Akibatnya
Ya tadi, bahwa ayat itu kita hafal, iya, atau sering mendengar, iya. Tapi kalau nggak ngerti nggak ada artinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh pasti hina, pasti rendah, pasti terjungkal, pasti gitu. Siapa? Man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya kotor oleh penyakit-penyakit batin. Jadi ayolah sama-sama kita mensubordinasikan hawa nafsu. Tapi memang masalahnya muncul lagi, Pak. Kata Yusuf alaihissalam, orang tidak mungkin mampu mengendalikan nafsu itu illa man rahima rabbi, kecuali orang yang sudah Allah beri rahmat. Muncul lagi masalah juga di sini. Bagaimana bisa mendapatkan rahmat Allah? Mendekati sumbernya saja nggak pernah. Nah, susah lagi, Pak. Apa itu sumber rahmat Allah? Taklim antara lain. Gitu. Karena dengan taklim itu membuka sumbernya alias kita. Bertemu dengan orang-orang. Sehingga terjadilah kontak batin satu sama lain. Itu bagian dari man rahima rabbi. Upaya mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi poin ketiga, kata surat 20 ayat 16 itu, ketika kita mengikuti hawa nafsu mereka, wattaba'a hawa fatarda, pasti ujungnya binasa. Ujungnya binasa pasti, Pak. Fatarda. Ini yang harus kita hindari. Bukankah di kita banyak ketika misalnya kita tidak kritis, ya, memang sih risiko juga, ya. Ya memang sering menghadapi semacam dilematis gitu. Seperti yang sering kita ungkap, ya, bahwa dalam hidup ini kan senantiasa terjadi perbenturan. Sebut saja kalau bahasa Syekh Said Sabiq, ada kuwatul khair, kekuatan baik, ada kuwatus syarri, kekuatan jahat. Hidup selalu mengalami kondisi seperti ini. Saya ulangi, sebut saja ada kuadran, 4 kuadran, ya. 4 kuadran itu dibentuk oleh 2 garis vertikal, garis value nih, nilai benar salah. Horizontal, garis konsekuensi atau akibat atau dampak, ya. Ulangi, garis horizontal itu konsekuensi, dampak atau akibat. Al-Quran menyebut akibat itu 2, ada akibatun, ada al-akibatu. Apa bedanya? Beda, Pak. Menurut para mufassir, Al-Quran konsisten. Kalau akibatnya untuk orang yang bertakwa, pasti menggunakan alif lam. Wal akibatu lil muttaqin. Berarti itu akibat yang baik, dampak yang baik. Apa bentuk dampak yang baik? Ya macam-macam. Bisa pertolongan, bisa keselamatan dan seterusnya. Sebaliknya, ketika itu untuk orang zalim, kafir dan seterusnya, tidak pakai alif lam, akibatun saja. Nah, itu akibat alias dampak, konsekuensi. Sekarang kita kaitkan tadi. Value-nya benar, salah. Konsekuensinya, akibatnya, dampaknya baik, buruk. Baik, buruk. Ketika sesuatu itu benar, dampaknya juga baik, pasti kita ambil, Pak. Ambil, sebab kita yakin benar ini dan berdampak baik. Insya Allah itu pilihan yang tepat pasti. Langsung di checklist. Sebaliknya, sesuatu itu salah, tapi berdampak buruk, pasti langsung dicoret juga, disilang, jangan diambil, ya. Nah, yang sering mengalami dilematis atau tadi kebimbangan, kebingungan, yang kalau tidak mampu mensubordinasikan nafsu, keliru mengambil keputusan, kembali ke atas function of our decision, maka di sini kita lihat sesuatu yang benar hari ini seringkali berdampak buruk pada kehidupan kita.
kelihatannya gitu Pak. Benar sih, tapi ini gimana ya? Itu yang kita khawatirkan buruk. Aduh ya Allah. Nah saat seperti inilah ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar dan beri kami kemampuan untuk mengambilnya, memutuskannya, mengikutinya. Itu yang berat. Karena selalu takut, ya tapi nanti kalau nggak ikutan ini berdampak nih kepada bahasa orang awamnya, takut dapur nggak ngebul ini. Seringkali gitu Pak. Takut dapur nggak ngebul kalau tidak ikutan. Ini benar sebetulnya tapi nah itu namanya dilematisnya. Benar al-haqqu, tetapi di sisi lain mengalami tadi ketakutan ya. Padahal kalau kita yakin dengan itu, kembali lagi yakin dengan Allah puncaknya, maka kita berani mengambil keputusan. Ini saja kita ambil. Bahwa dari risiko, itulah tawakal. Bersandar ke sana. Sekali lagi tidak berat, tidak sulit, tidak mudah untuk mengambil keputusan semacam ini. Kecuali tadi ya, orang yang sudah, kalau menggunakan bahasa gomblo, orang yang sudah rawe rantas, malang putung kalau bahasa dia. Tapi kalau bahasa Quran menggunakannya la tahzan, la takhaf gitu. Jangan takut, jangan sedih. Pasti orang yang awam, iya di situ nggak begini. Lah saya sama aja. Di situ para bapak hadirin. Itu tentang dilematis yang pertama, benar tapi berdampak buruk. Di sini kita harus berani mengambil keputusan. Atau sebaliknya, ini sebetulnya salah, tetapi menghasilkan sesuatu yang baiklah. Nah itu baiklah. Kata-kata baiklah itulah yang seringkali menjadikan kita permisif, membolehkan sesuatu yang salah. Nah di sini bagi orang-orang yang menganut konsep hidup waroi, berhati-hati ketika dia tahu bahwa ini salah secara hukum agama. Bismillah, muncul lagi doa, Allahumma arinal batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkan kebatilan itu batil dan beri hamba kemampuan menjauhinya. Karena disitulah kondisinya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu poin ketiga untuk menjadi pribadi yang be proaktif ya. Ya secara pribadi pernah Pak, bukan pernah, sering kita secara pribadi saya menghadapi, Masya Allah ini orangnya gimana, ya sudah bismillah gitu. Tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tangan saja. Yang ketiga, yang keempat, siap ambil inisiatif atau tanggung jawab terhadap sesuatu agar terwujud. Jadi menjadi pribadi yang aktif Pak, inisiatif. Nah, coba kita kaitkan poin keempat ini dengan Ali Imran surat 3 146 ya. Oke. Di sini untuk menjadi pribadi yang inisiatif dan responsibilitas sehingga make things happen, sesuatu terwujud, ada satu generasi namanya Ribbiyun. Wa ka'ayyim min nabiyyin. Berapa banyak tuh para generasi Ribbiyun, yakni generasi sahabat yang terus bergerak, berjuang. Berarti kan sama dengan berinisiatif terus ya, kreativitasnya baik. Kenapa? Karena punya 3 karakter Pak. 1, secara mental secara fisik madaufu, mawahanu dulu ya. Secara mental mereka mawahanu, tidak pernah lemah rohani. Mawahanu. Lemahnya di sini dari sisi mental Pak, sikap mental, kejiwaan. Yang kedua, madaufu, secara fisik juga tidak lemah alias kuat. Perpaduan
mental yang kuat, fisik yang tangguh, menghasilkan yang ketiga, maistakanu, tidak pernah pasif, tidak pernah menyerah. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang begitu? Do'ufu, fisiknya kuat, bahasa kita banyak teririwit gitu. Kan kadang-kadang ririwitnya ada ririwit yang secara fisik, ada ririwit yang secara psikis gitu. Nah itu kalau dua-duanya terpadu, insya Allah maistakanu, kita tidak pasif, tidak mudah menyerah ya. Atau bahasa lain yang sudah pernah kita bahas dulu, efikasi dirinya bagus, nah itu punya efikasi diri yang kuat. Itulah poin pertama, seorang mukmin harus bersiap diri menjadi orang yang proaktif dengan 4 elemen penting sebagaimana yang sudah kita ulas tadi ya. Nah, baik, yang kedua, sebelum ke yang kedua, ayat-ayat ini juga harus menjadi satu pendorong, triggernya, bahwa ketika 4 hal kita lakukan, insya Allah tudzaun, pasti dapat balasan gitu. Sebab Allah berprinsip pada tudzauna itu atau jazaan itu mengacu pada ta'malun. Jadi ini konsep umumnya Pak ya, al-amalu wal jaza'u. Ada amal, ada perbuatan, ada balasan. Pasti itu. Lalu didetailkan bagaimana amalan itu. Kita masuk tuh ke surat yang terkenal, Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah itu Pak. Kalau khairan ya yarah. Kalau syarron yarah juga. Baik pasti dapat hasilnya, kembali ke konsekuensi tadi. Buruk pasti dapat hasilnya. Allah tidak mungkin keliru, terjadi persilangan atau lupa, nggak mungkin kan Pak. Allah, ini maaf ini salah alamat ini orangnya. Kalau Ayu Ting Ting mungkin Pak alamat palsu gitu. Kalau kita nggak, kalau Allah mustahil terjadi kekeliruan. Jadi pasti tudzaun. Maka Allah sering menyebut dirinya dengan kata masykuron. Ya, atau syakir, yang maha membalas. Jadi Allah pasti membalas setiap tindakan di dunia maupun di akhirat. Nah, dari keyakinan tentang tudzaun tadi, saya temukan kurang lebih 3 kali itu Pak. Kalimat tudzauna ma kuntum ta'malun itu 3 kali saya temukan ya. Dari situ akan mendorong pribadi, yakni, nah kita kaitkan dengan Luqman. Nanti diulas lebih lanjut ketika menasihati anak ya. Luqmanul Hakim. Kenapa disebut Hakim? Karena Allah memberi beliau hikmah. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Allah memberi Luqman hikmah. Di sini salah satu hikmahnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku, innaha intaku mithqala habbah, jika ada sesuatu meskipun seberat debu yang hadir di sebuah batu atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah. Nah kata-kata ini Pak, ya'ti bihallah, Allah pasti membalasmu, pasti. Nah kata-kata ya'ti bihallah itulah yang harus kita munculkan. Yang penting sekarang aktif, bergerak, peduli pada orang, bantu mereka semampumu. Ayo, biarkan Allah yang nanti memberimu solusi begini-begini. Saya kira sebuah ungkapan yang terkenal Pak. Siapa yang menabur apa Pak? Angin menuai, itu sama seperti itu sebetulnya kan. Famay ya'mil mithqala tadi gitu. Ini jadi ya'ti bihallah, percayalah, yakinlah. Hanya saja sekali lagi meyakinkan diri, jangankan orang, meyakinkan diri bahwa nanti ada hasil akhir seringkali terlambat.
Langsung, oh, kalau tahu begini dari kemarin ya disiapkan. Pret. Kenapa? Karena selalu terlambat tadi. Duh, ternyata begini ya. Oh, kalau tahu begini, udah nggak usah ngomong kalau tahu begini. Ya kira nggak begini, kan sudah dijelaskan. Apapun yang kita lakukan, ujungnya ada hasil. Famay ya'mal apa kurangnya ayat itu diulang-ulang. Tapi kenapa belum masuk juga? Karena ada penghalang dalam diri kita. Nah ini ya. Jadi ya'ti bihallah, pasti Allah datangkan balasannya. Begitu pula dengan Al-Isra yang terkenal sama. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sama ya, Pak. Jadi sebetulnya surat Al-Isra ini konten dari sisi tentang amal dan balasan itu sama dengan Al-Zalzalah itu. Cuman beda ungkapan saja ya. Itu jadi pada saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ingin dapat hasanah dunia dan akhirat, harus dimulai dari ahsantum dulu. Ahsantum kita, sebab kata Allah lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang ahsan pasti dapat al-husna, bahkan ziyadah. Ziyadah itu dalam bahasa SDM sama dengan insentif, tambahan nilai. Jadi bukan semata-mata husna balasan yang terbaik, tapi juga plusnya, yakni az-ziyadah, tambahan nilai ya. Baik, itu tentang gambaran kullu nafsin bima kasabat rohin atau rohina tadi. Hal lain terkait dengan itu ada 3 circle, 3 lingkaran yang harus kita pahami masing-masing. Penting ya. Pertama, circle of control, lingkaran yang bisa kita kendalikan, bisa kita arahkan, bisa kita awasi. Apa itu? Hal ini harus mengendalikan situasi melalui pikiran selalu positif. Pikiran dilatih untuk menelaah, menganalisis. Kata-kata juga dijaga, tindakan sama. Jadi 3 hal ini harus kita kontrol sebaik mungkin. Nah pertanyaannya, bagaimana mengontrolnya, mengendalikannya? Amalia sehari-hari, sholatnya seperti yang sudah kita lakukan. Maka penting sekali memahami tafsir dari gerakan sholat, bacaan sholat, itu penting juga. Apa bacaan yang kita lakukan, pendalaman di sana, sehingga terbiasa berlatih berpikir. Apa kurangnya di Quran kan ya? Afala yatafakkarun, gitu. Apa kurangnya itu? Allah mengajak kita berpikirlah, gunakan akal kita dengan bimbingan tadi, wahyu Allah itu. Jadi 3 poin, pikiran kita kendalikan, ucapan juga sama. Ingat kembali ke Nabi Musa alaihissalam. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manakah yang lebih dulu disebut? Apakah hati ataukah lisan? Kalau kita lihat hati dulu kan Pak, baru lisan. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, baru wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi penentunya, pusat kendalinya adalah hati. Perlu ketenangan, kekokohan di situ. Maka circle of control. Yang kedua adalah circle of influence, lingkaran yang bisa mempengaruhi. Maka rasa khawatir yang dapat diatasi. Kita tak mampu mengendalikan hasil, tapi mampu mempengaruhinya dengan ikhtiar. Hasil kembali ke antara lain tadi Pak. Luqman itu, nafsun ma tadri nafsun maza taksibu ghoda. Kita nggak tahu hasilnya. Serahkan kembali kepada Allah. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah berikhtiarlah semaksimal mungkin.
nanti Allah tidak mungkin menganiaya sang hamba. Di sini yang mempengaruhi ya sudah kita ikuti, lakukan. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan, ya, circle of concern, mendapatkan lingkaran perhatian serius prosesnya, bagaimana rasa khawatir, cemas, gelisah, takut dan seterusnya itu harus betul-betul kita lakukan. Nah, kembali lagi caranya, pasrahkan diri kepada Allah, ya, dalam arti terbiasa, pembiasaan kesehariannya itu. Jadi saya yakin seorang mukmin yang secara amaliyah yaumiyahnya sudah sangat jelas, insya Allah bisa melakukan poin-poin penting ini dalam kegiatan sehari-hari, ya. Yang pertama masih bagaimana mengatasi al-kasalu, ya. Poin kedua adalah menguatkan visi dan orientasi hidup sebagai khalifat fil ard. Ketika seorang mukmin tidak punya visi atau orientasi, wah celaka itu. Sebab apa? Kan jelas. Visi misi seorang muslim itu sesungguhnya, sadar atau tidak, terdapat pada doa yang lazim disebut apa? Doa sapu jagat, Pak, ya. Itu sebetulnya visi misi tanpa disadari. Visi misi di dunia kita harus hasanah, visi di akhirat pun harus hasanah. Itu visi, kan? Atau diperkuat oleh banyak ayat lain, antara lain Al-Qasas yang sudah sering kita buka, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Itu juga orientasi atau visi misi hidup seseorang yang nanti diimplementasikan dalam konteks hari ini seperti apa, ya. Itulah misi. Jadi dari visi misi bisa hasanah dunia, bisa hasanah akhirat, itu akan di breakdown, dibuat program aksinya lewat kegiatan. Kembali lagi, 5 waktunya seperti apa, tilawahnya seperti apa, sedekahnya seperti apa, itu orientasi. Kalau dirincinya, ya, jadi orang yang tidak punya orientasi atau lazim disebut disorientasi, biasanya kehilangan arah. Dia nggak jelas. Kalimat sederhananya yang sering muncul adalah, mau kemana Pak? Ting, bukan nama asal jalan, biasa gitu, Pak. Mau kemana Pak? Nggak tahu. Selalu nggak tahu, gitu. Karena apa? Tidak punya orientasi, visi misinya kemana. Setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim ini kan paling tidak, gitu ya, paling tidak visi misinya selamat di akhirat, menjadi ahlul jannah, berkedudukan terhormat, berkumpul bersama keluarga di surga. Itu kan visi misi akhiratnya. Kalau di dunia visi misinya bagaimana? Baiti jannati. Di dalam kalimat baiti jannati itu berarti ada pasangan yang qurrata a'yun, turunan yang qurrata a'yun, secara kebutuhan basic needs tercukupi dengan izin ke Allah dan seterusnya. Itu visi misi sebetulnya. Nah, ayat ini kan sering, ya, sering menjadi salah satu ayat dalil tadi, ya. Termasuk bagaimana kita berkumpul bersama keluarga, punya visi misi. Sebagaimana surat At-Tur ayat 21 kan begitu, ya. 52 ayat 21 itu menyebutkan bahwa kata Allah, biimanin alhaqna bihim, karena iman mereka yang sama, akidah yang sama, amalia yang sama, alhaqna, kami pertemukan kembali mereka, reuni bahasa kitanya. Nah, itulah yang diyakini oleh seorang mukmin, bagaimana mengatasi al-kasalu, kelemahan satu nafsu kita, yakni gampang malas tadi, ya. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, memperbanyak ingat mati, kalau kata Imam Ghazali gitu, dan kejadian setelahnya.
Kita lihat hadis ini, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut. Ingatlah, perbanyaklah, bukan takutlah, tapi perbanyaklah. Kalaupun takut mati percuma juga. Nanti mentalnya seperti munafik, Pak. Orang-orang munafik. Kenapa? Kalau orang-orang munafik kan takut mati, sehingga mencoba menghindari. Ya, contohnya di dalam Quran itu sering sekali ada ayat yang justru merendahkan atau menistakan prinsip mereka. Misalnya, karena takut mati, mental munafik, lalu ketika diajak perang, sebut saja contohnya perang Tabuk, Pak. Banyak sekali diulas di dalam surat An-Nisa ya. Ketika perang Tabuk, mereka bilang kepada mukminin, ini orang-orang munafik yang bilang, udah nggak usah ikutan perang, panas tahu, nanti kamu di sana mati begini. Itu diprovokasi orang-orang mukmin. Nah, karena Allah tahu apa yang mereka ucapkan, isi hati mereka, isi pikiran mereka, Allah turunkan Quran. Allah jelaskan kepada beliau, "Hei Muhammad, terangkan kepada orang mukmin. Jahannam itu asyaddu harro, lebih panas daripada Tabuk," gitu. Itu tujuannya untuk melemahkan prinsip itu, tapi meninggikan derajat kesemangatannya. Itulah cara Allah. Jadi menjatuhkan. Maka aksiru zikra hazimil lazzat al-maut, perbanyaklah. Contoh ulama dulu yang ekstrimnya adalah membuat liang lahat itu. Ekstrimnya gitu. Jadi ketika sedang malas ibadah, mereka buat liang lahat, lalu turun ke bawah, berbaring di liang lahat, lalu self talk, ngobrol sendiri. Kalau perlu boleh Pak dicoba. Artinya masuk ke liang lahat, tutupan aku terpal itu semalaman kira-kira. Kalau waktunya sholat ya bangun lagi, bangun lagi sholat lagi. Nanti kalau udah sholat turun lagi ke bawah, berbaring sorangan didinya. Itu boleh kita coba. Untuk apa? Menggugah semangat. Nih, kalau engkau sudah berbaring di sini, siapa yang akan menolongmu? Istrimu, anakmu, kawan-kawanmu? Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sekedar berdoa. Itu pun kalau berdoa. Itu kepadanya, Pak. Jadi aksiru. Nah, kata hadis lain maka melengkapi, la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Bukankah kita sering mendengar ayat bahwa dunia ini permainan, senda gurau? Itu berarti bukan kehidupan sesungguhnya. Tipuan, palsu yang sebenarnya ada di sini. Laisa aisha, la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Nah, kesan yang muncul bagi mereka yang hedonis, hubud dunia akan berbeda prinsip, Pak. Jadi kembali ke sini ya. Nah, melengkapi hadis itu, saya kutip sebuah kalimat menarik yang disampaikan Imam Ad-Daqqaq. Beliau menyebutkan bahwa man aksara min zikril maut akramu bisalasati asya. Orang yang banyak mengingat mati akan mendapatkan 3 pemuliaan. 1, takjilut taubah, bersemangat, bersegera bertobat. Nah, kita kaitkan lagi, mengingatkan lagi terkait dengan takjilut taubah.
kemudian saat usia sudah 40 yang sudah kita bahas dulu. Pada saat seseorang usia sudah 40, kita kaitkan. Allah menyatakan dalam surat lain, Al-Insan misalnya ya, kami kuatkan tulang belulangmu. Tulang belulang itu menguat, ada batas waktu kan Pak, maksimal berapa? 40 kuatnya tulang. Setelah itu ke bawah, decline. Buktinya saya yakin para bapak udah terasa ya, kadang-kadang lutut ini itu juga menggambarkan kekuatan tulang menurun, pasti kembali ke lemah sebagaimana surat lain. Nah, saat usia sudah 40 yang ditandai oleh penurunan daya semuanya, disitulah dikatakan oleh Allah, segera inni tubtu ilaik, aku bertobat padamu ya Allah. Itu antara lain ini hubungannya, ta'jilut taubah, bersegeralah bertobat. Yang pertama. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, hatinya qanaah, hatinya menerima apa yang Allah beri, sehingga selalu bersyukur, alhamdulillah, tidak terjebak oleh rasa kurang, sebaliknya nanti. Jadi kalau yang pertama takjilut taubah karena zikrul maut, kalau melupakan manasiyal maut gitu ya, kalau melupakan ingat mati, sebaliknya taswifut taubah, menyepelekan tobat. Masih jauh, masih lama matinya. Itu lihat tetangga usianya sekian tahun, padahal tetangga sebelahnya bisa sebaliknya gitu. Jadi seringkali ketika kita tidak mengingat mati atau manasiyal maut, melupakan mati, akan terjebak oleh taswifut taubah, menyepelekan, menunda-nunda, engkewe. Jadi kalimat engkewe itu prinsip. Yang pertama lawannya ya. Yang kedua qana'atul qalbi, orang yang mengingat mati dengan segala macam akibatnya, justru qana'atul qalbi, hatinya akan qana'ah, menerima dengan ridho apapun yang Allah beri. Sebaliknya, kalau tidak pernah ingat mati, tarakar ridho bil kafaf, hilanglah rasa cukupnya, justru ambisius, kurang terus. Nanti ujungnya apa? Surat Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu kalau dia tidak punya qana'atul qalbi, nanti berdampak besar bagi kehidupan yang bersangkutan ya. Yang kedua, yang ketiga, nasyatul ibadah, dengan mengingat mati, maka nasyatul ibadah, spirit untuk ibadahnya terus berkobar. Jadi kalau istilah Jack Welch, spark your spirit, bakar semangatmu, tapi nggak punya cara. Dengan apa dia? Islam punya cara. Bakar semangatmu punya cara, tapi dia caranya tidak menggunakan kalau Allah, jadi lemah ya. Jadi kalau kita ingat ke sini, pasti jadi mayat. Innakum ba'da zalika lamayyitun, sungguh kalian setelah itu pasti jadi mayit. Nah, mengingat jadi mayit itulah, astagfirullah, itu jadi mayit itu pasti, maka akan muncul 3 hal, termasuk nasyatul ibadah. Sebaliknya, kalau tidak pernah ingat mati, ya tadi takasalu fil ibadah, malas beribadah. Itu yang dikhawatirkan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan tadi, orang yang rajin beribadah karena berbekal untuk akhirat itu lazim disebut dengan namanya al-qayyis, seperti yang sudah disinggung dulu. Saya ambil lagi untuk mengingatkan ulang bahwa kita harus menjadi al-qayyisu, yakni orang yang tahu diri,
selalu melihat ke dalam, looking inward, melihat kekurangan kita, amalia kita yang belum seberapa, dan seterusnya. Tetapi segera bertindak, berbuat sesuatu yang terbaik untuk lima ba'dal maut, ya, untuk kehidupan setelah mati, dengan bayang-bayang yang tadi. Beda dengan orang yang lemah akal, al-ajiz. Lemah akal itu pendek pikirannya, sejengkal, hidup hanya untuk hari ini. Itulah al-ajiz, lemah akal namanya. Karena itu Rasul menyebut hadis ini seperti itu, membedakan al-ajiz, orang yang kuat akal, cerdas, dengan yang al-kayis, yang cerdas, dengan yang lemah, al-ajiz tadi. Yang terakhir, yang keempat, carilah jalisul khair, teman baik yang bisa membakar semangat ibadah. Sehingga teman baik itu, indikator yang paling mudah adalah mampu dan mau memanfaatkan waktu secara optimal untuk hal-hal yang memberi manfaat. Kata Imam Syafi'i, waktu itu kasaif, seperti pedang, illam taqta'u qata'ak. Jika kamu tidak menebasnya, maksudnya tidak mengelolanya, dia yang akan membunuhmu, yang akan menebasmu. Ini penting, termasuk dalam konteks kawan. Kebiasaanmu menunda pekerjaan saat engkau memiliki waktu luang, bagian dari kotoran jiwa. Jelas, Pak? Menunda-nunda kebaikan, sebetulnya ada waktu luang. Nah, waktu luang itu namanya al-faragu. Ketika waktu luang ada, kita biarkan berlalu, itu pertanda kotoran jiwa, alias ra'aunatun nufus, ya. Kerak, ya, kerak jiwa, kerak hati, itu yang membuat kita lepas dari hal-hal yang tadi. Nah, terkait dengan jalisul khair, ya, jadi dalam hadis itu ada dua, Pak. Ada jalisul khair, ada jalisul syarri. Sama seperti hanya kuwatul khair, ada kuwatul syarri. Coba kita kaitkan dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah bagian dari kuwatul khair. Fir'aun adalah bagian dari kuwatul syarri. Mana yang ujungnya kalah? Fir'aun. Jadi di sini posisi kita harus satu sama lain menjadi jalis, teman duduk atau kawan yang baik, yang senantiasa menyemangati satu sama lain, ya. Baik itu, dan terakhir terkait dengan poin keempat tadi, kembali ke ayat ini, mengingatkan surat 18, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan mengikuti orang yang hatinya sudah lalai, sudah tahu lalai. Tetap kita ikuti atau dijadikan rujukan, berhati-hati, karena sekali lagi cepat atau lambat kita akan mengalami fatarda, kebinasaan seperti halnya yang bersangkutan. Karena itulah posisi kita lewat taklim ini tujuannya untuk mencegah terjadinya kelalaian hati, atau tidak menjadi bagian dari orang yang man aghfalna qalbahu an dzikrina, ya. Itu para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pembahasan tentang al-kasalu sampai terapinya insyaallah tuntas. Nah, tinggal kita pengamalan, mudah-mudahan dengan begitu kita meraih keunggulan, ya. Kembali yang tadi terkait dengan ucapan Ibnu Athaillah, ada juga Ibnul Qayyim berkenaan dengan teman, dengan waktu, yang mudah-mudahan bisa kita isi sebaik mungkin. Demikian pembahasan pagi ini. Barangkali ada yang untuk disebutkan, mengapa? Enggak. Kalau memang itu prerogatif atau hanya Tuhan yang tahu tentang yang tadi awal dibicarakan, setidak-tidaknya boleh nggak kita mengetahui tanda-tandanya?
atau ada petunjuk nggak mengetahui tanda-tanda itu? Oh ya. Misalnya hari kiamat, terus tanda-tanda kapan kita akan meninggal, dan ketiga adalah kapan kita akan mendapatkan rezeki. Nah, itu gimana, ada petunjuk nggak Pak Ustadz? Secara empiris, Pak. Baik. Kalau terkait dengan waktu kapan terjadinya sesuatu, bagaimana hasilnya, itu yang bisa kita lakukan sebagai hamba sebatas prediksi, estimasi, mungkin juga ekspektasi. Dan itu boleh. Berharap dapat sekian dengan waktu tidak terlalu lama, itu kan pasti Pak ya. Ya, dapat sekian, waktunya tidak lama dan mudah lagi mendapatkannya, itu hak misalnya. Persoalannya adalah kembali pada keputusan Allah bahwa kapan masalah waktu atau juga berapa jumlahnya, mudah atau susahnya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan tanda-tanda? Mungkin. Kenapa? Kita lihat kembali ke dalil. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril yang berbentuk manusia. Ketika pertanyaannya mata as-sa'ah, kapan itu kiamat? Nah, itu menggambarkan waktu kan. Maka beliau menjawab, aduh jangan gitulah, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jawaban itu menunjukkan bahwa gak bisa menebak itu. Kenapa? Karena diperkuat oleh banyak dalil Quran. Antara lain tadi, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tetapi ketika Jibril bertanya, oke, asratus sa'ah, jelaskan saja tandanya. Nah, baru beliau bisa tanda-tanda. Demikian pula berkenaan dengan kematian, ya. Berdasarkan beberapa riwayat, ada tanda-tanda yang diestimasi, diprediksi bahwa kalau orang sudah mengalami kondisi begitu, itu biasanya tidak lama lagi. Nah, itu menggambarkan tanda, Pak, bahwa kapannya lagi-lagi wallahu a'lam. Jadi kapannya itu kan sudah memastikan sesuatu. Di situ, kapan meninggalnya tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya mungkin tidak terlalu lama. Biasanya berdasarkan pengalaman empiris seseorang mungkin disitulah. Tetapi sekali lagi, kemutlakan mengenai hari haknya hanyalah Allah. Begitu pula dengan masalah terkait rezeki tadi ya. Allah mengatakan, rizqukum fis sama'i, rizkimu itu dari langit, titik. Yang jadi masalah adalah bagaimana menurunkan rezeki itu. Ada hubungan dengan yabsutu, melapangkan. Bagaimana cara membukanya? Balik lagi, optimalkan peranmu sebagai hamba, kemudian bermohonlah dengan peranmu itu untuk mendapatkan rezeki. Kembali ke kisah Musa alaihissalam, dalam rangka mendapatkan rezeki, kaitannya adalah ketika beliau membantu anak-anak perempuan Nabi Shu'aib. Berikhtiar dulu, bagi saya ini bagus nih untuk sebutan namanya personal branding, ya. Musa membantu anak-anak perempuan Nabi Shu'aib. Perutnya sebetulnya dalam keadaan lapar, tetapi mendahulukan tindakan membantu. Beres membantu dalam keadaan lapar tadi, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon, lalu berdoa, Rabbi inni fakirun, ya Allah, saya miskin, saya lapar, tidak ketemu makanan, tolong dong turunkanlah yang terbaik. Tak lama kemudian solusi ada di situ. Itu kan contoh, Pak. Jadi tanda-tanda bisa kita peroleh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Namun sekali lagi, hak mutlaknya tadi sepakat, terkait dengan itu ya Allah yang menentukan ya. Begitu barangkali gambaran besarnya, Pak. Bangga? Bangga, Pak? Gimana lah, Pak? Pak Wadillah. Sedikit saja mengenai rezeki dari Pak Ustadz.
Bahwa ada pernyataan dari seorang rawi dalam satu khutbah, tidak usah khawatir mengenai rizki. Ya. Jadi tanda-tanda itu sudah diberikan dalam Al-Quran. Betul. Yaitu bersedekahlah kamu, nanti akan dibalas 10 kali lipat. Itu katanya dalam Al-Quran ya. Ada. Dan kemudian si pemberi sedekah itu mengharapkan bahwa 1 juta nanti Dapat sekian. Feedback ya. feedback, karena kepastian dalam Al-Quran itu. Mohon penjelasan. Ya, baik. Saya kaitkan dengan 2 cerita. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu an. Bahwa orang berekspektasi kembali lagi diperbolehkan. Hanya saja pada saat over expectation yang kemudian mengabaikan sisi qadarullah, seolah-olah mendikte Allah, itu hati-hati. Loh, kan saya sudah mengeluarkan, katanya dapat 10, dapat 700, dapat sekian ribu kali lipat. Mana? Itu hati-hati, Pak. Ini sudah masuk kategori mendikte. Artinya niat untuk ridho terserah Allah kapan membalasnya, itu sudah masuk kategori bahaya nantinya. Tapi yang mesti kita lakukan semestinya seperti Abu Bakar kalimatnya. Surat Al-Lail kan menggambarkan gini, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk yatazakka, mencerahkan nafsunya, dirinya supaya bersih lillah saja. Mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia enggak peduli dengan balasan dari yang lain. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang dia kejar, yang dia cari adalah wajhu rabbih, wajah Tuhannya yang tertinggi atau ridhonya. Dan di situ beliau menemukan wala saufa yarda. Jadi ketika ayat tadi mengatakan begitu, itu nggak salah, Pak. Tetapi yang bermasalah adalah ketika kita mendikte Allah waktunya, mana nih katanya mau dapat 10, dapat 100. Can datang wae gini kan. Hati-hati itu, Pak. Akan terjadi bumerang yang sangat berbahaya. Kita bisa ridho atas kehendak Allah apapun, meskipun sekali lagi Allah nggak mungkin menzalimi ya. Contoh pertama. Contoh kedua adalah bagaimana korban harta yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi demi menjaga sisi ruhaninya, yakni hijrah. Jadi ketika itu beliau membawa harta nih untuk berhijrah. Di luar kota Mekah dihadang oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan mengatakan, "Hei Suhaib, dulu kami datang ke Mekah dalam keadaan miskin, dalam keadaan menjadi budak. Lalu kamu bergaul dengan kami, berbisnis, mendapatkan hasil yang berlimpah. Sekarang tiba-tiba kamu akan keluar dari kota kami. Enak saja, nggak bisa." Kira-kira begitu, Pak, gambarannya. Nah, lalu melihat keadaan seperti itu, akhirnya Suhaib menjawab, "Gini aja deh, silahkan, kalau saya tawarkan nih, bagaimana pendapat kalian kalau saya berikan semua hartaku, tapi biarkan saya lanjut hijrah?" Jawabannya, oke, ambil semua tuh, Pak. Diambil semua yang mau dibawa tadi oleh pemuda Quraisy, disita, bahasa kitanya ya, disita. Suhaibnya sendirian tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Nah, apa yang dia lakukan? Allah yang dia cari, akidahnya. Sebab kembali tadi, Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Poin ketiga, cerita ketiga. Ingat
istrinya Ibrahim alaihissalam, Hajar, ketika ditinggalkan di Mekah bersama anaknya Ismail yang masih bayi, cuman diberi bekal 2 kantung sedikit, 2 kantung kecil, 1 kurma, kedua air. Nah, ketika ditinggalkan, apa prinsip Hajar? Idzal la yudayyi'una, kami yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Keyakinan seperti ini itu bisa bian, bisa lintas batas apapun. Cuman memang tidak mudah tadi. Nah, disitulah bagi mukmin tidak boleh bersuudzon kepada Allah bahwa Allah itu akan kurang, ya. Kembali lagi ke surat Al-Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barakallah. Itu barangkali, Pak. Pasti. Iya, pasti insyaallah. Pasti dengan kehendak Allah. Maka, Pak, sedikit saja, ada orang yang berpandangan bisa sendiri belum memahami secara penuh, yaitu bahwa kelak seorang suami akan ditanya apa yang dilakukan oleh istri dan anaknya, sementara seorang istri tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi maknanya seperti apa? oh baik, Pak. Karena pengertiannya dari sisi, tapi tidak semua kasus sebetulnya, Pak. Dalam arti masing-masing sebetulnya, kalau kita kembali ke hadis yang mengatakan kullukum ra'in, baik istri, suami kullukum ra'in, istri itu ra'iyati, sama, wa mas'ulun an ra'iyati, sama-sama mendapatkan pertanggungjawaban sebetulnya. Tapi dalam konteks tanggung jawab, ya hanya dalam konteks misalnya mengingatkan pun, mengajak, sebetulnya ada peran sedekah di sana istri untuk memberikan apa semacam ajakan tawaban. Tetapi dari sisi tanggung jawab, ya, karena semuanya bertumpu pada suami. Dan ini diperkuat oleh An-Nisa 34. Jadi pemahaman bahwa suami akan ditanya ketika membiarkan anggota keluarganya tidak dalam koridor yang semestinya, tapi sebaliknya istri tidak ditanya apa yang dilakukan oleh suaminya, karena penanggung jawab dari sisi ajakan, ajaran, pengamalan ada pada tokohnya yang bernama laki-laki, Pak. Ar-rijalu qawwamun di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kalimat yang menjadi dalil mengenai tanggung jawab penuh dari sisi ajakan untuk kembali yang tadi, menggagas amalan, mengimplementasikannya ada pada ar-rijalu qawwamun. Itu qawwamunnya. Jadi qawwamun itu luas sebetulnya. Bukan semata-mata amir mengurusi, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang berkaitan dengan nasihat-nasihat. Itu salah satu dalilnya mengenai qawamun tadi, berbeda dengan istri. Itu gambarannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pagi ini. Sekali lagi terkait dengan tazkiyatun nufus untuk yang al-kasalu, malas, mudah-mudahan bisa kita hindari ya, dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabal qabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.